Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fauzan Rafif Widianto, NIM 182191104 dari kelas K2 Sistem Multimedia Prodi Sistem dan Teknologi Informasi STI ITB. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang lossless compression, khususnya LZW algorithm. Apa itu kompresi lossless dan LZW? Kompresi lossless merupakan kompresi yang dihasilkan dengan cara melepas redundansi pada sinyal data. Data yang dikompresi ukurannya akan sama dengan data asli. Nah, LZW ini merupakan sebuah algoritma lossless compression yang dikembangkan oleh Lempel dan Ziff pada akhir tahun 70-an dan disempurnakan oleh Welch. Maka dari itu disebutnya LZW. Cara kerja LZW ini adalah dengan mengganti simbol menjadi sebuah string berdasarkan indeks dari kamus. Berikut merupakan algoritma kompresi LZW dalam bentuk pseudocode. Pertama, kita akan menginisialisasi kamus. Kita selanjutnya akan masuk ke loop while. Dan di sini ada dua variabel P dan C. P merupakan karakter pertama dalam stream karakter dan C merupakan karakter selanjutnya. Nah, kita akan lalu masuk ke if statement. If string P plus C ada dalam kamus, maka P selanjutnya akan merupakan P plus C dari sebelumnya. Jika string P plus C tidak ada dalam kamus, maka kita perlu mencetak indeks string P ke dalam output, lalu kita tambahkan string P plus C ke dalam kamus dan kita assign indeks selanjutnya, dan P selanjutnya merupakan nilai C. Nah, hal ini akan terus berlangsung selama kita belum menggunakan EOF. Jika kita menemukan EOF, maka kita akan mencetak indeks string P terakhir ke dalam output dan proses selesai. Nah, mungkin kita bingung tadi apa itu inisialisasi kamus. Nah, kamus di sini maksudnya dalam dictionary. Di sini initial dictionary pada umumnya untuk alfabet adalah A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, dan seterusnya hingga Z sama dengan 26. Nah, jika pada karakter input terdapat karakter lain selain alfabet, maka kode untuk karakter tersebut dapat dimulai dari 27. Contohnya, jika ada input A, B, Z, tanda seru, maka initial dictionary-nya adalah A sama dengan 1, B sama dengan 2, Z sama dengan 26, dan tanda seru sama dengan 27. Langsung saja kita masuk ke contoh kompresi LZW. Di sini kita punya input freebook. Initial dictionary berarti A sama dengan 1 hingga Z sama dengan 26. Dan karena ada huruf F, R, E, B, O, K, maka kita langsung saja buat indeks ya. Untuk F berarti sama dengan 6, B sama dengan 2, E sama dengan 5, K sama dengan 11, O sama dengan 15, R sama dengan 18. Nah, langsung saja kita mulai kompresi untuk karakter freebook ini. Sini langsung mulai. Pertama kita inisialisasi kamus, yaitu sudah dilakukan. Lalu kita akan masuk ke while. Di sini kita perlu masukkan variabel P untuk input pertama, yaitu F. Selanjutnya karakter selanjutnya merupakan R. Nah, di sini kan kita cek terlebih dahulu apakah string fr P plus C ini fr sudah ada dalam kamus atau belum. Karena belum ada di initial dictionary, maka kita akan cetak indeks string P yaitu F ke dalam output, itu sama dengan 6, dan kita masukkan ke dictionary string P plus C tersebut yang mana merupakan fr, dan kita assign indeks selanjutnya dari indeks terakhir dari initial dictionary, yaitu karena Z 26 maka fr menjadi 27. Next, R pada C akan masuk selanjutnya menjadi P pada proses selanjutnya. Nah, setelah R, karakter selanjutnya adalah E. Kita cek apakah string R, E sudah ada di kamus atau belum. Karena belum ada, maka kita akan cetak indeks string R ke dalam output, yaitu R sama dengan 18. Lalu kita add ke dictionary RE dan kita assign indeksnya 28. Selanjutnya E bertemu dengan E. Nah, di sini karena belum ada string EE dalam dictionary, kita cetak indeks E ke dalam output, yaitu 5.
dan kita masukkan ke kamus yaitu string dengan indeks 29. Selanjutnya lagi bertemu dengan B. Karena belum ada string B di kamus, kita cek ke dalam output, nya sama dengan indeksnya 5, lalu kita assign indeks 30 pada string B. Selanjutnya B bertemu dengan O. Karena belum ada string BO di kamus, maka kita cetak output indeks B yaitu 2, dan kita tulis ke dictionary string BO dan assign indeksnya 31. Next, O bertemu dengan O. Karena belum ada string OO dalam kamus, maka kita akan mencetak indeks O yaitu 15, dan kita akan menuliskan string OO ke dalam kamus dan kita assign indeksnya adalah 32. Selanjutnya O bertemu dengan K. Karena belum ada string di OK dalam kamus, kita cetak output indeks O yaitu 15, dan kita tambahkan ke dictionary OK dengan kita assign indeks 33. Selanjutnya kita akan K bertemu dengan F. Di sini K nilainya KF belum ada di dalam kamus, sehingga kita perlu cetak ke dalam output nilai K yaitu sama dengan 11, dan kita masukkan ke dictionary string KF dengan indeksnya 34. Nah, di sini F bertemu dengan R. Kita cek nih apakah FR sudah ada dalam kamus atau belum. Nah, karena sudah dalam kamus, yaitu dari baris pertama string FR dengan indeks 27, maka kita langsung saja memasukkan P menjadi FR. Nah, selanjutnya FR akan bertemu dengan E. Nah, di sini kita cek apakah string FRE sudah ada dalam kamus atau belum. Karena belum ada, maka kita cetak output indeks FR ke dalam kamus, yaitu indeksnya 27, kita ambil dari sini, baris 1 ini. Dan kita assign ke dictionary add yaitu FRE, dan kita masukkan indeksnya 35. Nah, di sini bertemu dengan Karena sudah ada stringnya di dalam dictionary yaitu di baris ketiga ini dengan indeks 29, maka menjadi P selanjutnya. Nah, di sini bertemu dengan B. B belum ada stringnya di dalam kamus, sehingga kita perlu mencetak output ke dalam output yaitu indeks 29, diambil dari sini baris ketiga indeks 29 untuk dan kita add to dictionary string B dengan kita buat indeks 36. Selanjutnya B bertemu O. Karena BO sudah ada stringnya di dalam kamus yaitu di baris kelima ini dengan indeks 31, maka BO menjadi P selanjutnya. Di sini BO bertemu dengan O. Nah, karena belum ada string BOO di dalam kamus, maka kita cetak dulu indeks BO ke dalam output, yaitu indeks BO dapat 31 dari sini, dan kita add to dictionary BOO stringnya dengan kita assign indeksnya 37. Selanjutnya O bertemu dengan K. Karena K sudah ada dalam dictionary, maka P selanjutnya kita isi dengan OK. Nah, OK karakter selanjutnya merupakan end of file, sehingga kita langsung saja cetak indeks string P ke dalam output, yaitu OK merupakan 33 nih di baris ke-7, indeks 33. Nah, selesai sudah kompresi LZW, sehingga didapat outputnya merupakan, kita tuliskan dari baris 1 hingga baris akhir nilainya, yaitu 6, 18, 5, 5, 2, 15, 15, 11, 27, 29, 31, dan 33. Hingga kesimpulannya, untuk input freebook kompresi LZW-nya adalah sebagai berikut: 6, 18, 5, 5, 2, 15, 15, 11, 27, 29, 31, 33. Nah, selanjutnya ini merupakan algoritma dekompresi untuk LZW dalam bentuk pseudocode. Nah, berikut pertama kita inisialisasi kamus. Kita cetak PW string pertama dengan 0, dan indeks CW-nya merupakan inputan karakter pertama. Dan kita sudah cek kamus untuk indeks CW. Kita
kemudian masukkan ke dalam string cewek dan cetak ke dalam output. Selanjutnya, C ini merupakan karakter pertama string cewek. Next step selanjutnya, PW selanjutnya merupakan nilai dari cewek sebelumnya. Dan cewek ini nanti merupakan indeks selanjutnya dalam sebuah inputan. Nanti kita akan masuk ke dalam sebuah loop dan bertemu dengan if statement. If string cewek ada dalam kamus, maka cetak string cewek ke dalam output. P kita assign dari string PW, dan C kita assign dengan karakter pertama string cewek. Lalu kita tambahkan string P plus C ke dalam kamus dan kita assign sebuah indeks. Lalu ini semua akan berlangsung terus hingga kita ketika bertemu dengan end of file, maka proses dekompresi berakhir. Mari kita langsung saja masuk dalam contoh. Contoh dekompresi LZ2. Berikut kita menggunakan hasil dari kompresi LZ2 sebelumnya, yaitu dengan kita ada punya input 6, 18, 5, 5, 2, 15, 15, 11, 27, 29, 31, 33. Nah, di sini initial dictionary kita inisiasi kamus dengan karakter yang pada adanya, dengan F berarti 6, B sama dengan 2, 6, 5, F nya kita dapat 6 sama dengan F. 18 di sini ada R. Lalu di sini 5 ada E. Terus 2 ada di B. Berarti lalu K 11 ada di K dan 15 ada merupakan O. Nah, langsung saja kita masuk ke proses dekompresi. Pertama, karena PW string pertama merupakan 0, kita langsung saja masuk ke cewek. Di sini cewek merupakan kita masukkan inputan pertama yaitu 6. Nah, kita cek 6 itu merupakan indeksnya sudah ada dalam kamus yaitu F. Sehingga kita tulis di sini C-nya F karena C merupakan karakter pertama dari string cewek dan outputnya merupakan string cewek yaitu F. Next kita lanjut ke baris 2. Nah, di sini cewek string cewek akan menjadi PW string selanjutnya yaitu F. Kita assign ke PW string F-nya. Nah, indeks selanjutnya yaitu 18. Nah, kita cek 18 merupakan R. Sudah ada dalam kamus. Sehingga kita bisa langsung saja tulis P merupakan PW string dan C merupakan karakter pertama dari string cewek. Itu P-nya sama dengan F, C-nya berarti R. Nah, outputnya merupakan string cewek yaitu R. Nah, di sini kita add to dictionary string P plus C yaitu FR dan kita set index 27. Next, kita PW stringnya R dan indeks selanjutnya 5. Di sini 5 merupakan E. Nah, karena sudah dalam kamus, langsung saja P merupakan PW stringnya itu R dan C merupakan karakter pertama dari string cewek yaitu E. Output juga merupakan string cewek dan kita add to dictionary P plus C nya yaitu RE dengan indeks 28. Next, kita PW stringnya adalah E. Next, inputnya adalah 5. Nah, karena 5 merupakan E, sudah ada dalam kamus, maka kita bisa langsung saja tulis P-nya merupakan PW string yaitu E dan C-nya merupakan karakter pertama string cewek yaitu E juga dan outputnya merupakan string cewek yaitu E dan didapat dengan stringnya P plus C EE dengan indeks kita assign 29. Next, kita lanjut lagi ke E, kita PW string E dan indeks selanjutnya adalah 2. Di sini stringnya
2 itu merupakan B, sehingga karena dalam kamus kita langsung bisa saja P-nya berarti E, C-nya karakter pertama itu B, outputnya juga B. Dan kita bisa tulis string baru ke dictionary EB dengan indeks 30. Nah, selanjutnya next PW stringnya B dengan indeks bertemu 15. 15 merupakan O dalam kamus. Nah, sekarang sudah ada, kita langsung saja bisa P-nya berarti B, C-nya berarti O, karakter pertama cewek, dan outputnya adalah O. Nah, bisa kita masukkan ke kamus BO dengan indeks 31. Selanjutnya O kita bertemu lagi dengan 15. 15 itu merupakan O. Sehingga bisa kita langsung saja P itu O, C-nya berarti O juga, outputnya juga O. Kita masukkan ke dictionary OO dengan indeks 32. Next, PW string O bertemu dengan input 11. Nah, 11 ini sudah dalam kamus yaitu K, sehingga langsung saja P-nya berarti O, C-nya K, outputnya K, sehingga kita tambahkan ke dictionary OK dengan indeks 33. Next, kita lanjutnya K bertemu dengan inputan 27. Nah, karena kita cek dulu nih 27 indeksnya apakah sudah ada dalam kamus atau belum. Nah, ternyata sudah ada di baris 2 ini indeks 27 stringnya fr. Itu kita tulis string ceweknya fr di sini. Nah, P-nya berarti K, C-nya karena C merupakan string karakter pertama dari string cewek, berarti dari fr berarti karakter pertamanya F, dan outputnya merupakan fr. Nah, kita bisa tambahkan ke kamus kf dengan indeks 34. Nah, selanjutnya fr bertemu dengan indeks 29. Kita cek apakah 29 sudah ada dalam kamus atau belum. Di sini ternyata sudah ada di baris 4 dengan string ee. Berarti kita masukkan ee ke dalam string cewek, dan p-nya karena merupakan pw string, jadi kita tulis fr, dan c-nya karakter pertama dari string cewek itu e. Outputnya merupakan string cewek itu ee, dan kita bisa tulis ke kamus fre dengan indeks 35. Selanjutnya kita bisa ee bertemu dengan 31. Nah, di sini kita cek 31 apakah sudah dalam kamus atau belum. Ternyata sudah ada dengan stringnya bo. Nah, kita tulis di sini bo. Nah, bisa lanjut, p-nya berarti ee, c-nya karakter pertama itu b, dan outputnya ada string cewek bo. Nah, bisa tulis ke dalam indeks, ke dalam kamus kita tambahkan EEB dengan indeks kita tulis 36. Selanjutnya BO bertemu dengan indeks 33. 33 sudah ada dalam kamus ternyata di sini dengan stringnya OK. Berarti kita tulis OK, dan P-nya berarti BO, C karakter pertama dari OK berarti O, dan outputnya merupakan OK. Nah, kita bisa tambahkan ke dalam kamus BOO dengan indeks 37. Terakhir, di sini OK bertemu EOF karena sudah selesai. Nah, maka dekompresi LZW telah selesai. Sehingga untuk inputan 6, 18, 5, 52, 15, 15, 11, 27, 29, 31, 33, outputnya adalah kita bisa tinggal ambil dari kolom output, kita tulis F R E E B O O K, F R E E B O O K. Kita bisa ditulis, kita baca freebook sama dengan kompresi yang sebelum kita lakukan sebelumnya. Dengan begini kita telah berhasil melakukan kompresi dan dekompresi menggunakan LZW. Sekarang mari kita membahas tentang manfaat keilmuan sistem multimedia terhadap kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya, apa sih itu sistem multimedia? Berdasarkan suku katanya, multi itu merupakan berbagai macam, media merupakan sesuatu hal yang digunakan untuk menyampaikan sebuah hal. Sehingga sistem multimedia ini adalah penggabungan berbagai media dalam suatu sistem untuk menyampaikan informasi dalam bentuk teks, citra, audio, dan video. Nah, siapa saja sih yang bisa menggunakan sistem multimedia? Nah, semua orang tuh bisa menggunakan sistem multimedia.
Terus di mana sistem multimedia dapat digunakan? Sistem multimedia ini dapat digunakan di mana saja, karena medium yang kita butuhkan bisa kita genggam dan kita raih di mana saja. Terus kapan kita bisa menggunakan sistem multimedia? Sistem multimedia ini dapat digunakan kapan saja, asalkan kita mempunyai sistem tersebut. Nah, contohnya kita menggunakan handphone untuk mengirim foto, merekam. Nah, itu kan kita bisa lakukan kapan saja karena kita mempunyai alat tersebut. Kita juga bisa menggunakannya di mana saja sesuai keinginan kita. Selanjutnya, mengapa sih kita perlu menggunakan multimedia ini? Secara garis besar, multimedia dapat membantu kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, ini tuh bisa kita lihat dari digitalisasi informasi di era globalisasi ini. Di era globalisasi ini, kita banyak sekali menggunakan multimedia, sehingga kita perlu beradaptasi dengan keadaan yang ada dengan cara kita familiar dengan sistem-sistem multimedia. Terus gimana sih sistem multimedia ini bekerja? Nah, sistem multimedia ini bekerja dengan 3 tahap. Pertama, content creation, yaitu di sini kita mengakuisisi atau membuat merekam media dalam format digital. Selanjutnya, setelah kita mengkreasi konten, kita melakukan compression dan storage, menyimpan. Di sini kita mengkompresi, kita olah datanya dan kita simpan medianya. Terakhir, kita melakukan transmisi dan distribusi ini, yaitu kita mendistribusi hasil pengolahan media yang telah kita lakukan ke penerima. Nah, sekarang kita lihat manfaat multimedia di kehidupan sehari-hari kita. Aku ambil di sini ada 4 bidang. Ada pendidikan, kesehatan, seni, dan entertainment. Pertama, di pendidikan, penggunaan PowerPoint dan bahan belajar interaktif yang terdapat animasi ini merupakan salah satu multimedia dan bisa memberikan manfaat bagi para pengajar untuk memberikan pengalaman kegiatan belajar mengajar yang lebih baik. Selanjutnya di bidang kesehatan juga ada penggunaan alat ronsen, terus di alat untuk USG atau MRI. Nah, ini tuh sangat membantu para dokter mendiagnosis pasien. Nah, di bidang seni juga kita bisa menggunakan multimedia untuk pembuatan seni gambar 2D dan 3D, seperti di 2D menggunakan Photoshop dan di 3D menggunakan Blender. Dan juga bisa menggunakan edit video untuk membuat film atau video-video kita menggunakan Premiere Pro. Selanjutnya di bidang entertainment ada nih sebuah platform streaming service seperti Netflix dan Disney Plus, di mana kita bisa menonton berbagai film, berbagai video secara online gitu. Dan di entertainment juga ada nih penggunaan virtual reality ataupun augmented reality pada game-game seperti yang kita tahu ada Pokemon Go. Nah, manfaat multimedia tuh di kehidupan kita juga masih banyak sebenarnya, dan sangat-sangat multimedia ini berpengaruh sekali kepada kehidupan kita. Oleh karena itu, kita sangat penting untuk mempelajari multimedia ataupun berkenalan dengan multimedia ini. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang saya sampaikan berguna. Terima kasih.